Tuhan Allah, Raja yang Maha Kuasa, menciptakan langit, bumi, dan seluruh alam semesta dengan firman-Nya yang abadi. Segala ciptaan, matahari, bulan, bintang, tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk memuji keagungan-Nya. Keindahan dan kesempurnaan karya tangan Allah dinyatakan ketika Ia menempatkan manusia pertama di Taman Eden yang indah, sambil memberikan perintah agar tidak memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Namun manusia melanggar perintah itu sehingga jatuh ke dalam dosa dan jauh dari hadapan Allah. Meski demikian, Allah tidak membiarkan manusia dalam kesengsaraan. Ia memberikan janji keselamatan dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai pengharapan bagi dunia. Janji itu kemudian digenapi ketika juru selamat lahir dalam kesederhanaan di kandang domba sebagai terang bagi bumi yang diliputi kegelapan. Marilah kita menyaksikan rangkaian liturgi penciptaan, kejatuhan manusia dalam dosa, janji keselamatan, hingga kelahiran Yesus Kristus yang menyatakan kasih Allah bagi dunia. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi yang masih kosong dan gelap. Lalu Allah berfirman dan menjadikan terang. Ia memisahkan terang dari gelap dan menciptakan cara Allah untuk memisahkan air di atas dan di bawah, yang kemudian dinamainya langit. Allah mengumpulkan air di bawah langit sehingga tampak daratan yang dinamainya bumi, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah membuat tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan berbiji dan pohon berbuah, sehingga bumi dipenuhi kehidupan pertama dari jenis tumbuhan. Setelah itu Allah menciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang sebagai penerang di cakrawala untuk memisahkan siang dan malam, serta menjadi penanda masa, hari, dan tahun. Kemudian Allah berfirman dan menciptakan segala makhluk hidup di dalam air, termasuk binatang laut yang besar serta burung-burung yang berterbangan di cakrawala. Allah memberkati mereka untuk berkembang biak dan memenuhi serta udara. Pada hari ke-6 Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, laki-laki dan perempuan, serta memberikan mereka kuasa atas seluruh ciptaan, atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, ternak, dan seluruh bumi. Allah memberkati manusia untuk beranak cucu, memenuhi dan menaklukkan bumi. Setelah melihat seluruh ciptaannya, Allah menyatakan bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Ular yang paling cerdik dari segala binatang darat berkata kepada perempuan dan mempertaruhkan firman Allah tentang buah terlarang. Perempuan menjawab bahwa mereka boleh makan buah pohon-pohon di taman, tetapi buah pohon yang di tengah taman tidak boleh mereka makan atau raba, supaya mereka tidak mati. Namun ular berkata bahwa mereka sekali-sekali tidak akan mati, melainkan mata mereka akan terbuka dan mereka akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lalu perempuan itu mengambil buah pohon itu, memakannya dan memberikan juga kepada suaminya. Setelah mereka makan, mata mereka terbuka dan mereka mengetahui bahwa mereka telanjang. Ketika Allah menanyakan apakah mereka telah memakan buah yang dilarang manusia menyalahkan perempuan dan perempuan menyalahkan ular yang memperdayakannya. Tuhan Allah mengutuk ular, menyatakan bahwa ia akan menjalar dengan perutnya dan memakan debu, serta mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan, antara keturunan ular dan keturunan perempuan kepada perempuan. Allah mengatakan bahwa susah payahnya saat mengandung dan melahirkan akan dibuat sangat banyak kepada manusia. Allah berfirman bahwa tanah menjadi tertutup dan ia akan mencari rezeki dengan susah payah sampai akhir menjadi debu. Karena manusia telah menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Allah mengusir mereka dari Taman Eden supaya mereka tidak mengambil buah pohon kehidupan dan hidup untuk selama-lamanya. Kasih Allah yang begitu besar dinyatakan melalui pemberian anaknya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup kekal. Allah mengutus anaknya bukan untuk menghakimi dunia, tetapi untuk menyelamatkannya. Nabi Yesaya bernubuat bahwa bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Sebab seorang anak yang lahir bagi kita dan seorang putra diberi dia disebut penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja yang damai.
Terang Tuhan ini memanggil untuk bangkit dan menjadi terang. Sebab meskipun kegelapan menutupi bumi, kemuliaan Tuhan terbit atas umatnya, sehingga bangsa-bangsa datang kepada cahaya yang Tuhan berikan. Roh Tuhan ada atas Dia yang diurapi untuk membawa kabar baik kepada orang sengsara, merawat yang lemah hati, memberitakan pembebasan bagi tawanan, kelepasan bagi yang terkurung, serta mengabarkan tahun rahmat Tuhan. Tuhan mengaruniakan kelegaan, perhiasan kepala ganti abu, minyak pesta ganti kain kabung, dan puji-pujian ganti semangat yang pudar, sehingga umat disebut tanaman Tuhan yang memperlihatkan keagungannya. Melalui Dia yang dinubuatkan lahir dari Betayam Efrata, yang permulaannya sejak purbakala, Tuhan akan menggembalakan umatnya dengan kekuatan dan kemegahan namanya, sehingga mereka tetap tinggal dan Dia menjadi besar sampai ujung bumi. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikannya oleh Dia. Akan dalam Dia ada hidup yang menjadi terang manusia, terang yang percaya dalam kegelapan dan tidak dikuasai oleh kegelapan. Firman itu kemudian menjadi manusia dan diam di antara kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kelahiran Yesus adalah ketika Maria yang bertunangan dengan Yesus mengandung darah kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, malaikat menyapa Maria dan berkata bahwa ia memperoleh kasih karunia di hadapan Allah, dan bahwa ia akan mengandung serta melahirkan seorang anak bernama Yesus. Maria bertanya kepada hal itu mungkin adalah. Malaikat menjawab bahwa Roh Kudus akan turun atasnya, sehingga anak itu disebut kudus, anak Allah. Ketika tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin, ia melahirkan anak sulungnya, membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di penginapan. Di padang, gembala-gembala yang menjaga ternak pada waktu malam dikejutkan oleh malaikat Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang bersinar. Malaikat itu berkata, "Jangan takut, karena ia membawa kabar kesukaan besar. Hari itu telah lahir Juru Selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tanda bagi mereka adalah seorang bayi yang dibungkus dan lampin dan terbaring dalam palungan." Lalu sejumlah besar bala tentara sorga memuji Allah berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Puji Tuhan. Haleluya.